Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustakorin Azizil dengan NPM 2014151025. Jurusan Kehutanan angkatan 2020 kelas A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan analisis wilayah berpotensi banjir daerah Sumatera Barat untuk pelaksanaan pembelajaran geografi berorientasi bencana alam, dikutip dari jurnal Muhammad Arif Maret 2019. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari 1. Memaparkan data sekunder yang diperoleh dari BNPB. Kedua, menjelaskan bencana banjir yang terjadi di Sumatera Barat. Yang kedua, metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai kejadian banjir di wilayah Sumatera Barat. Informasi yang akan diperoleh melalui penelitian ini adalah informasi kejadian banjir di wilayah Sumatera Barat serta jenis banjir yang terjadi di wilayah tersebut. Jenis data, instrumen, dan teknik analitis. Data hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dan data dari BPBD Sumbar atau Sumatera Barat. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan analisis deskriptif mengenai data wilayah berpotensi bencana banjir dan jenis banjir yang terjadi di wilayah Sumatera Barat. Baik, yang ketiga, hasil dan pembahasan. Pada tabel 1 ini dipaparkan data mengenai kejadian bencana di Sumatera Barat pada tahun 2018 yang bersumber dari BNPB 2018. Data sekunder yang diperoleh dari BNPB menunjukkan bahwa wilayah Sumatera Barat merupakan daerah dengan potensi bencana banjir yang berada pada kategori tinggi hingga rendah. Data yang diperoleh dari BNPB tersebut memberikan gambaran mengenai data kejadian banjir di Sumatera Barat periode Januari sampai Desember 2018 diperlihatkan pada tabel sebelumnya atau tabel 1. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat 5 kejadian bencana banjir di Kabupaten Padang Pariaman, 5 kejadian di Kabupaten 50 Kota, 5 kejadian di Kabupaten Agam, 5 kejadian di Kabupaten Sijunjung, 4 kejadian di Kabupaten Pasaman, 4 kejadian di Kepulauan Mentawai, 3 kejadian di Kota Solok, 3 kejadian di Kota Bukit Tinggi, 2 kejadian di Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman Barat, di Kota Padang, di Kabupaten Pesisir Selatan, serta 1 kejadian di Kabupaten Dharmasara, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Tanah Datar. Pada gambar 1, data kejadian banjir di Sumatera Barat periode Januari sampai Desember 2018. Rekap data bencana banjir pada periode tersebut menunjukkan bahwa hanya 6 daerah yang tidak mengalami bencana banjir selama periode tersebut. Pada gambar 2 ini, data rekap daerah rawan bencana banjir Sumatera Barat. Jenis banjir yang sering terjadi di wilayah tersebut adalah banjir sungai, banjir bandang, dan banjir drainase perkotaan. Selanjutnya, menjelaskan bencana banjir yang terjadi di Sumatera Barat. Berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan, maka ditemukan adanya kecocokan antara hasil penelitian dengan kajian teori. Kejadian banjir di wilayah tersebut sangat bergantung pada curah hujan
morfologi wilayah yang berupa dataran rendah, dan kualitas sistem daerah aliran sungai atau DAS. Selain itu, di wilayah Sumbar juga pernah terjadi banjir bandang dan banjir akibat meluapnya air sungai. Banjir di Sumatera Barat dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor hujan, drainase atau DAS, perencanaan pembangunan alur sungai, dan faktor pendangkalan sungai. Berdasarkan faktor-faktor yang telah dijelaskan, maka jenis-jenis banjir yang sering terjadi di wilayah Sumbar yaitu banjir sungai disebabkan oleh meluapnya air sungai akibat menurunnya daya tampung sungai, banjir bandang, dan banjir akibat permasalahan drainase dan DAS. Teknik mitigasi perlu dilakukan dalam pembelajaran di sekolah. Oke, ini merupakan saran yang perlu dilakukan. Pelaksanaan pembelajaran geografi berorientasi bencana alam banjir paling sesuai diterapkan di 4 kabupaten tersebut. Selain untuk memberikan pemahaman kepada siswa, juga dapat menumbuhkan sikap peduli lingkungan seperti menjaga lingkungan dari sampah dan lain-lain. Baik, kesimpulan pada presentasi ini yaitu pertama, daerah yang berpotensi rawan bencana banjir di Sumatera Barat adalah daerah yang sistem drainase dan daerah resapan air terganggu. Hal ini sering terjadi di wilayah perkotaan. Kedua, jenis banjir yang sering terjadi di wilayah Sumatera Barat adalah banjir sungai, banjir bandang, dan banjir drainase perkotaan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.